Kalau udah siap, tempelkan terus ya tanggapannya atau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan dibacakan oleh Pasca Maharida. Pengertian korupsi. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 atau 1900 sampai 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tindak Pidana Pencucian Uang. Tentang perubahan Atas Buku Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi. Kolusi dan nepotisme. Contoh korupsi. 1. Menyuap pegawai negeri. 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. 3. Pegawai negeri menerima suap. 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dan jabatannya. 5. Menyuap hakim. 6. Menyuap advokat. 7. Hakim dan advokat menerima suap. 8. Hakim menerima suap. 9. Advokat menerima suap. 10. Pegawai negeri mengelapkan uang atau membiarkan pengapan. 11. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Menanggapi pertanyaan dari Sipia, bagaimana cara mencegah tindakan korupsi yang akan dijawabkan oleh Rafi. Nah, ada beberapa hal untuk mencegah ada terjadinya korupsi. Yang pertama adalah memilih pemerintah ataupun pemimpin yang jujur dan taat kepada agama. Yang kedua, jangan lengah daripada pengawasan dari pihak berwajib. Contohnya seperti KPK, karena lemah dari pengawasan dari mereka akan membuat pemerintah memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi. Dan korupsi terjadi karena adanya rasa tidak cukup dari pribadi pemerintah tersebut. Sekian dari saya. Sama, apakah bisa diterima? Sipia, apakah bisa diterima? Saya akan menjawab. Saya akan menjawab tanggapan dari Yuni Sabrina tentang dampak dari terus terjadinya korupsi. Dampaknya itu lesunya ekonomi di suatu negara karena terjadinya korupsi, dan investasi juga menurun, dan produktivitas dari negara tersebut juga menurun. Sudah? Apakah bisa diterima ini? Bagaimana Yuni? Bisa diterima? Kami akan mencoba menjawab tanggapan dari Daria, Nabila Ibrahim, dan Salma tentang mengapa korupsi bisa terjadi.
Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Daria sama Nabila Ibrahim. Mengapa korupsi bisa terjadi? Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan tersebut. Apakah bisa diterima? Siapa yang menanggapi tadi? Bisa diterima? Dari diskusi kita, dapat kita menarik kesimpulan bahwa korupsi itu adalah perbuatan terlarang dan sangat merugikan bagi beberapa pihak, dan perbuatan korupsi dan tindak pidana korupsi juga tidak. Saya itu dari Aidila Putri. Apa langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang UU lalu lintas? Baik, saya akan menjawab. Pertama, sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas, pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah lalu lintas. Ketiga, membangun karakter disiplin. Seorang yang disiplin ketika melakukan suatu pelanggaran walaupun kecil akan merasa bersalah, terutama karena ia merasa telah mengkhianati diri sendiri, seperti pada saat melanggar peraturan dalam Ya, Ananda jawab, apakah polisi mempunyai wewenang menilang sepeda motor yang STNK-nya sudah mati 2 tahun? Saya menjawab. Kendaraan yang datanya sudah dihapus tak bisa diregistrasi dan hanya menjadi bodong selama diperpanjang. Baik, di sini kita dapat lihat bahwa tujuan dari peraturan undang-undang lalu lintas adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu mengunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum di masyarakat.